warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pasca observasi setelah pertemuan lalu. Saya telah mengadakan pengamatan langsung bersama dengan Pak Sehamid ya Pak ya. Ya Bu. Ya, marilah kita mulai pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sehamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Keti. Apa kabar hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini Pak ya kita kembali bertemu dalam pasca observasi Pak ya. Tujuan kita hari ini yaitu saya ingin mengajak Bapak untuk mengobrol tentang beberapa hal tentang observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Terima kasih Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengadakan observasi? Perasaan saya sangat senang Bu, karena untuk mengetahui langkah selanjutnya memperbaiki koreksi saya dalam mengajar. Kemudian, lalu bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisor Pak? Ya, setelah ada supervisor di dalam kelas, saya juga merasa senang termotivasi untuk lebih giat lagi untuk memperbaiki sarana saya cara mengajar dalam KBM. Alhamdulillah ya Pak ya, ternyata ada maknanya, pengamatan ada di dalam saat Bapak mengajar ya. Selanjutnya, bisakah Bapak menceritakan kembali kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Bisa Bu. Oke baiklah, saya ceritakan kembali ya dari kegiatan KBM saya. Itu yang pertama saya mengadakan tujuan pembelajaran sesuai dengan modul materi yang saya sampaikan. Dan lagi saya juga ingin mengoreksi persepsi kemampuan budak sebelum saya melanjutkan tujuan pembelajaran. Setelah itu saya memasuki babak materi pembelajaran. Di dalam babak materi pembelajaran itu kegiatan ini ya Pak ya? Ya. Saya lihat Bapak sudah melakukan kemarin itu diferensiasi konten ya? Ya sudah. Tentang apa itu Pak ya? Diskusi konten itu kemarin itu tentang diskusi kelas atau diskusi kelompok, kemudian lagi presentasi siswa yang telah melaksanakan diskusi kelompok itu. Saya mengetahui supaya mereka itu sejauh mana menyerap materi yang sudah saya ajarkan dengan menggunakan alat infocus, kemudian lagi konten-konten itu seperti gambar yang berkaitan dengan materi mengenai keaktifan peraturan-peraturan dan kewajiban anak selaku di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi sangat nanti Bapak sudah menggunakan referensi konten ya. Untuk selanjutnya pembelajaran PBL Bapak sudah dilaksanakan kemarin Pak saya sudah yaitu tentang diskusi dan presentasi kelas. Ya, sudah Bapak laksanakan ya. Jadi menurut pengamatan saya kemarin Bapak sudah sesuai dengan pra-observasi ya Pak ya? Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian Bapak sudah melakukan diferensiasi konten dengan video dan gambar-gambar ya Pak ya? Kemudian Bapak sudah melakukan verifikasi proses yaitu berupa penilaian ya Pak ya? Di situ ada diskusi, kemudian anak disuruh presentasi ke depan. Dan dari penilaian juga Bapak itu ada penilaian sikap, saya perhatikan Pak ya, saya amati. Kemudian ada penilaian keterampilan, kemudian penilaian pengetahuan ya Pak ya, yaitu berupa soal-soal ya Pak ya kemarin ya Pak saya. Untuk selanjutnya dari proses pembelajaran kemarin, adakah hambatan menurut Bapak? Ada Bu, tapi saya tidak mengurangi makna. Karena apa? Untuk beberapa waktu tersita. Yang pertama itu kita mempersiapkan fasilitas pengajaran seperti fokus itu makan waktu beberapa menit. Seharusnya itu sudah dipasang sebelum materi dimulai, ternyata belum. Kemudian lagi anak tadi dalam mengikuti KBM tadi, mereka itu kan dalam kelompok ada yang belum aktif saya lihat. Dalam artian belum aktif itu belum begitu banyak lancar menyerap atau menyampaikan materi-materi yang sudah saya ajarkan. Itu yang hambatan. Hambatannya mungkin diantara itu karena mereka itu fasilitas mereka itu belum lengkap, seperti buku-buku warna itu kan tidak
ya diberikan satu persatu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya apa alasan hambatan terjadi Pak? Salah satunya alasannya? Oke Bu, ya alasannya itu karena ya alasannya seperti kita belum menyiapkan alat-alat tersebut. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya supaya kita berusaha supaya jangan terjadi lagi. Mungkin dari hambatan itu untuk solusinya bagaimana Pak? Oke. Kalau untuk solusinya berdasarkan hambatan tadi ya kita punya pengalaman dan punya inisiatif selaku tutor soal dulu itu supaya tetap komitmen dengan waktu dan kita harus mempersiapkan sebelum materi itu mulai. Apapun itu seperti fasilitas seperti macam tadi mesti kita siapkan sebelum kita melaksanakan KBM di dalam kelas. Untuk kemudian itu ada hambatan mungkin anak-anak ya Pak, saya observasi anak-anak itu cuma anak yang pintar yang mengeluarkan pendapat gitu. Kalau saya amati bagaimana solusinya itu? Kalau solusi untuk anak itu insya Allah saya akan berlatih lagi berikutnya, kemudian kita harus menyesuaikan pertanyaan itu dan kita juga meratakan pertanyaan kepada seluruh siswa dan kita ada feedbacknya antara siswa satu dengan yang lain sehingga mereka itu saling mengerti maksud tujuan kita adakan kerja kelompok itu secara mengatasinya dan kita sifatnya secara kontinu nanti sesuai dengan materi pelajaran yang kita adakan. Jadi Bapak ya, yang pertama itu hambatannya itu mengenai pelaksanaan proyek